Jadi menurut saya kalau Bapak Presiden mau menjadi mediator belakangan, Hmm. tapi juga itu harus ada kesepakatan dari para pihak. Kalau Ya, sekarang prematur, betul. ya. Soalnya begini, Prof. Saya membaca respon di lewat media sosial. Mm-mm. Pertama kritiknya itu adalah kita udahlah masih banyak urusan kita sendiri. Betul, Bagaimana kita harus menjadi mediator gitu. betul. Jadi banyak orang yang melihat itu seperti ini omon-omon gitu. Hmm. Dan itu rasanya kayak memanfaatkan situasi supaya kita tampak eksis di depan rakyat. Satu. Kedua, orang tanya tentang capability gitu. Capability kita gitu. Prof melihat ini gimana? Ya, saya melihatnya ada benarnya, ya, Hmm. bahwa gestur ini Ya. menurut saya at the wrong time, Ya, 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 ya. and at the wrong sequence gitu kan. Ya. Sequence-nya nggak seperti itu Hmm. harusnya. Jadi kalau ada kritikan-kritikan, kita harusnya mikirin kita dulu di Kita Indonesia. dulu. Ha. Sekarang bayangkan Bang Don, kalau misalnya perang ini terus berlangsung. Kalau Trump bilang mungkin sampai 4 minggu ke 4 depan. minggu ya, Ya. dia bilang 4 minggu. Mungkin kalau Iran mintanya mungkin bisa lama lagi gitu ya. Hmm. Itu kan terjadi pelambatan perekonomian dunia. Ya. Selat Hormuz ditutup, harga Betul. minyak naik. Hmm. Supply chain akan terganggu, ya kan? Pasar modal akan terganggu. Nah, Ya. ketidakpastian, pelaku usaha tidak mau investasi. Ini semua akan terdampak pada pelambatan perekonomian dunia. Ini pelambatan perekonomian dunia akan Sampai terjadi juga ke ke kita. kita. Hmm. Nah, kan harusnya Bapak Presiden berpikir dulu mengenai masalah kontingensinya itu seperti apa. Sekarang aja BBM udah naik. Betul. Hmm. Ketimbang belum apa-apa sudah menjadi mediator. Hmm. Nah, tapi mungkin Bapak Presiden berpikir pada waktu Amerika menyerang Iran, ya Israel menyerang Iran dulu, terus kemudian dibalas, kemudian Ya, Amerika ya, balas. ya. Yang di awal tapi ya, Ya. kan ada Yang itu ya, sebelumnya ya. yang sebelum ini, Hmm. itu kan Bapak Presiden nggak bicara apa-apa. Bahkan nggak ada sikap resmi dari pemerintah. Nah, mungkin ada perasaan, wah kali ini saya nggak enak nih, harus berbicara. Tapi menurut saya ya itu, timingnya yang kurang tepat dan sequence-nya yang seharusnya memikirkan Indonesia dulu, jadi langsung seolah-olah akan berada di tengah-tengah pada saat negara-negara ini sedang high-high-nya, sedang Ya, 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 tinggi-tingginya ya. berperang, mau ada di situ. Ya pasti diserikat, nggak diperhatikan, Tapi kan diabaikan. boleh juga berpikir begini, siapa tahu para pihak menerima kita lalu kemudian jadilah kita menjadi somebody gitu. Ya, Nah. ya buktinya Iran kan mau menerima, tapi kan sebenarnya Catatannya itu loh. catatannya ini sebenarnya menerima secara tulus atau menerima dengan catatan. Tapi juga Israel, Amerika Serikat saya yakin belum mau terima karena dia bilang kita sudah sebentar lagi. Ngapain harus dimediasi? Kalau misalnya tidak tercapai tujuannya pergantian rezim ini. Ya, Dia kalau maunya sampai pergantian rezim. kalau bahasa di sosial media siapa kita? Ya. Iya. Kembali ke Iran dan Israel ini, Prof. Kan kita pernah belajar tentang bagaimana Amerika menyerang Irak. Ya. Karena dia juga menyimpan nuklir. Kan gitu, uranium. Dan itu tidak pernah terbukti. Dan dalam kasus Irak ini, walaupun kemudian kita bilang di mana ada sudah mulai berunding untuk memulaikan itu, tapi apa benar dia punya ya? Nah, ini dari pihak Iran sudah menyampaikan. Ayatollah Khomeini pada waktu kemarin masih hidup menyampaikan bahwa kami tidak sedang mengembangkan senjata nuklir, tidak uranium. Bahkan mereka bilang kalau kami yang di bawah nih ya negosiator, kami yang politisi, oke lah kami bisa berbohong. Tapi ini mullah ini, nggak mungkin dia itu berbohong. Tapi kan nggak yakin Amerika Serikat, nggak yakin Israel. Tapi memang maunya memang untuk runtuhin. Nah itu yang saya khawatirkan. Kan sekarang gini, Israel itu ingin mengembangkan hegemoninya di Timur Tengah. Ya. Negara-negara di Timur Tengah sekarang sudah banyak yang melakukan normalisasi hubungan. Mereka sudah punya hubungan diplomatik. Ya. Dan kemudian di bawah Amerika Serikat, dia sudah mendapat payung pertahanan keamanan lah gitu ya. Nah, hegemoni ini yang sekarang ini mau dipaksakan ke Iran. Mungkin di antara negara-negara Timur Tengah itu, masih yang tersisa itu Iran, Afghanistan. Tapi Afghanistan jauh itu lah. nggak punya kekuatan juga selain jauh. Ya. Tapi Iran ini yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu
hegemoni ini harus dijalankan. Nah, lewat tangannya Amerika. Maka Presiden Trump itu di dalam negeri sebagian ada yang mengkritik. Ini sih bukan Presiden Trump bilang America first. Ya, America first. Tapi Israel first. Kenapa kepentingan Israel untuk mengembangkan hegemoni itu diakomodasi oleh Presiden Trump. Termasuk salah satunya membantu Israel untuk melakukan serangan ke Iran. Kalau misalnya Israel sendiri yang melakukan serangan tanpa ada bantuan dari Amerika Serikat, saya yakin Israel akan mudah untuk ditaklukkan oleh Iran. Ya, tapi kalau sudah ada Amerika Serikat di situ, ya ini sekarang mungkin perang ini akan lama begitu. Ya itulah Prof. Kalau kita lihat perangnya lama, tapi kemudian begini, ada hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Begitu kepemimpinan Khamenei runtuh dengan semua orang-orang penting di sekitarnya, Iran masih tetap solid sampai sekarang. Walaupun kita tahu bahwa ada ini beda sekali dengan Maduro. Itu Venezuela. Begitu diambil, udah. Oh iya. Gitu. Apa sebetulnya yang terjadi bedanya? Bedanya karena memang bagaimana pemimpin itu memerintah. Gitu ya. Kalau pemimpin itu memerintah dengan baik, mungkin disegani, disenangi, ya pasti dia akan komit dengan pemimpinnya. Tapi yang terjadi di Maduro mungkin dia agak represif, kemudian dia sering memainkan hasil pemilu gitu kan, karena oposisi mengatakan sebenarnya saya yang menang ini kan, dan lain sebagainya, sehingga rakyat itu seolah-olah tunduk pada Maduro, tapi karena ada tekanan opresif gitu ya. Opresif, betul. Nah, sehingga ketika Amerika Serikat melakukan pencokokan terhadap Maduro itu disambut sama rakyat di Venezuela begitu kan. Nah, tapi ini yang mungkin tidak terjadi di Iran. Iya, dan ini mungkin juga miskalkulasi dari Trump. Ya, karena Trump mungkin berpikir bahwa Iran itu akan sama seperti Venezuela. Dalam waktu yang singkat 300 menit ya, mereka sudah simulasikan bagaimana caranya supaya pemimpinnya kalau nggak diculik dibunuh di sana gitu kan. Terus kemudian selesai. Sekarang ini yang Iran itu sudah terjadi. Kita tahu ya udah Ali Khamenei sudah meninggal, tapi oleh pengikut-pengikutnya bahkan pemerintahan sekarang, Ali Khamenei ini dianggap sebagai martir, dia mati syahid, dan karenanya Iran berhak untuk melakukan pembalasan. Artinya kan ada dua hal, pertama tunduk atau bahkan mengeras perlawanannya setelah begini. Betul. Dan ini kelihatannya mengeras, justru menjadi militan. Maka serangan sekarang ini itu lebih masif daripada serangan sebelumnya ke Israel, ke pangkalan Amerika Serikat, bahkan ke kapal-kapal induk Amerika Serikat. Ketika Donald Trump mengatakan perang ini akan berlangsung kira-kira 4 minggu. Kan kita bisa hitung itu. Kira-kira setelah itu mereka akan ngapain? Nah itu dia. Karena kan pasti budget yang harus dianggarkan ini mulai menipis. Benar. Kemudian para prajurit, sekarang prajurit-prajurit itu mereka ada yang kecewa, menangis gitu. Bahkan meminta rakyat Amerika tolong ini. Karena menurut mereka ini suatu perang yang tidak justified. Yang tidak bisa dibenarkan. Menurut konstitusi Amerika Serikat. Karena apa? Perang ini dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres. Betul. Padahal ada ketentuan. Ini sekarang hari ini Trump ini akan dipermasalahkan persetujuan dari Kongres ini. Ya walaupun kita tahu Partai Republik akan mungkin ya lebih menguasai sehingga menguasai Kongres sehingga mereka akan menyetujui. Tapi kita harus lihat dulu nanti seperti apa. Dan kemudian yang juga dikhawatirkan adalah dukungan dari Amerika Serikat, dari rakyat dan lain sebagainya terhadap perang ini setelah 4 minggu. Nah, kemungkinan besar kalau dia nggak memenangkan perang ini setelah 4 minggu, nanti Trump akan mencari cara, ya selalu Trump itu bisa mencari cara untuk mengatakan bahwa kita harus pull out. Kan? Kita harus pull out. Nah, kalau sampai Amerika Serikat pull out, yang menjadi masalah sekarang adalah Israel. Ya, karena Israel akan sendirian. Sendirian di situ. Dan Iran. Tapi apa mungkin Amerika melepas Israel sendirian? Nah, kalau misalnya sudah tidak mungkin anggaran, kemudian dukungan di dalam negeri, dan kemudian juga goyangan Trump untuk di-impeach dan lain sebagainya, ya apa boleh buat mungkin bagi Amerika Serikat. Lebih baik saya menyelamatkan diri daripada saya harus memikirkan soal Israel kalau udah seperti ini. Ya, nah di sini ya kesempatan bagi Iran untuk bisa menyelesaikan perang kalau misalnya itu, atau sebaliknya Israel ya habis-habisan juga akan melakukan serangan ke
Iran. Gitu. Tidak pernah mudah untuk memenangkan perang itu, Prof. Betul sekali, tidak mudah. Dan mungkin di situ Pak Prabowo mungkin jadi penting ya sebagai mediator. Iya, sebagai Setelah 4 minggu mediator. itu Iya, kan Amerika tetap. Serikat mau keluar, ya sudah. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo dipanggil sama Trump, wah saya protes itu. Berarti kita nih dijadikan kayak mainannya aja. Sini Iya, sekarang, tolong bantu saya. Enak aja saya bilang. Ini presiden kita. Kita ini 280 Iya, juta negara besar. Masa betul. presiden kita digitukan sama Trump? Soalnya bukan apa-apa. Kemarin waktu pertemuan pertama Board of Peace gitu Ya, kan. Board of Peace. Kan ada Tanda dokumen tangan, tanda dokumen tangan. tanda tangan.